mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dari tugas rekayasa perangkat lunak dengan judul Test Case Design Teknik dari aplikasi kita yang bernama ConcertIS. Jadi di sini dari kelompok 3, yang pertama ada Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130, lalu yang kedua ada Faiz Hisyam dengan 3 NIM terakhir 133, yang ketiga ada Kenesti dengan 3 NIM terakhir 135, dan yang terakhir saya sendiri Nevitia Elmaira dengan 3 NIM terakhir 138. Dalam menghadapi revolusi digital yang terus berkembang, peran perangkat lunak dalam mendukung kehidupan sehari-hari telah menjadi semakin dominan. Aplikasi perangkat lunak menyediakan solusi untuk berbagai kebutuhan, dimulai dari meningkatkan produktivitas hingga menyediakan hiburan yang inovatif. Tes perangkat lunak mencakup serangkaian proses dan teknik evaluasi yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi bug, kelemahan, keamanan, dan kinerja yang suboptimal dalam suatu aplikasi. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam terkait pentingnya tes perangkat lunak dalam menghasilkan aplikasi yang handal dan dapat diandalkan di era digital ini. Yang pertama yang akan dibahas kali ini ada white box testing. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak itu sendiri. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Untuk itu, dalam melakukan pengujian ini, penguji atau tester perlu memiliki kemampuan atau skill di dalam memahami kode dari suatu program, sehingga pengujian ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Control flow testing, yaitu salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang menggunakan aliran kontrol program sebagai model. Proses pengujian ini melibatkan pembuatan graf control flow testing, menentukan target cakupan, dan menciptakan kasus uji untuk setiap aliran yang kemudian diuji. B. Data flow testing. Data flow testing merupakan salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang berfokus pada variabel data dalam logika pemrograman. Teknik ini memeriksa aliran data melalui bagian-bagian program untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Branch testing. Branch testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang termasuk dalam kategori white box testing. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang atau keputusan dalam kode program dieksekusi setidaknya satu kali. Next. Nah, 2 black box testing. Nah, di sini ada input black box testing, yaitu suatu metode pengujian yang berorientasi pada fungsi-fungsi yang ada pada program. Dengan kata lain, black box testing merupakan suatu metodologi yang didasarkan untuk mengamati hasil dari berbagai nilai masukan tanpa melakukan analisis pengkodingan sama sekali. Pengujian ini memastikan analisis nilai masukan dan nilai keluaran sudah tepat. Black box testing memiliki keunggulan terkait pengujiannya mengambil sudut pandang kebutuhan dari user dan efisien jika diterapkan pada sistem besar. Next. Baik, saya lanjutkan. Di black box testing itu ada 5, yaitu yang pertama ada equivalence class partitioning, yaitu
merupakan suatu teknik pengujian yang berorientasi pada nilai masukan dan nilai keluaran yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada boundary value analysis, yaitu teknik pengujian software yang dimana tes dirancang untuk mencakup perwakilan dari nilai batas dalam kisaran, idenya berasal dari batas. Lalu yang ketiga ada comparison testing, yaitu metode pembangkitan data uji yang dilakukan pada perangkat lunak yang dibuat redundant. Perangkat lunak yang redundant mempunyai dua tim pengembang yang masing-masing mengembangkan perangkat lunak sendiri-sendiri untuk spesifikasi yang sama. Lalu yang keempat ada orthogonal array testing, yaitu teknik orthogonal array testing ini cocok digunakan untuk menguji input domain yang kecil dari segi ukuran tetapi lumayan berat untuk skala besar. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada decision based testing, yaitu digunakan untuk menguji bagaimana sistem merespon berbagai kombinasi masukan. Berbagai kombinasi masukan dan perilaku sistem yang menyertainya ditabulasikan dalam teknik metode ini. Next. Lalu di sini ada implementasi white block testing. Yang pertama itu control flow testing, yang dimana test case-nya itu input, yaitu login dengan menggunakan akun yang valid. Lalu expected output-nya yaitu halaman utama pengguna terbuka. Lalu yang kedua ada data flow testing, yaitu test case-nya itu input, pembaruan profil pengguna, kemudian expected output-nya data yang diubah pada profil terupdate di seluruh aplikasi. Next. Lalu yang ketiga ada branch testing, yaitu tes case-nya inputnya itu pembelian tiket tanpa memasukkan informasi kartu kredit. Lalu ada expected output-nya yaitu pesan kesalahan muncul. Next. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian implementasi. Yang pertama equivalence class partitioning. Tes ke-1 inputnya pembelian tiket dengan jumlah 1. Expected outputnya transaksi berhasil. Yang kedua boundary value analysis. Test case inputnya pencarian konser dengan harga tiket minimum atau maksimum, bisa difilter. Outputnya menampilkan konser dengan harga tiket di batas minimum atau maksimum. Apabila user telah melewati proses pembelian tiket, metode pembayaran, dan sebagainya, maka akan muncul expected output, transaksi berhasil seperti gambar yang di atas ini. Next. Implementasi selanjutnya yaitu comparison testing. Inputnya pencarian konser dengan map. Outputnya yaitu menampilkan konser yang sesuai dengan map. Jadi menampilkan lokasi konser yang sesuai. Kemudian orthogonal array testing. Inputnya pembelian tiket dengan jenis tiket VIP, metode pembayaran kartu kredit, dan genre musik pop. Outputnya transaksi berhasil. Kemudian ada decision table based testing. Inputnya memilih tanggal untuk membooking tiket. Outputnya menampilkan kalender user. Kemudian user tinggal memilih tanggal sesuai dengan keinginan. Kemudian cause effect graph. Inputnya pendaftaran akun dengan memasukkan data lengkap seperti gambar di bawah. Outputnya akun pengguna berhasil dibuat. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.